Yang berikut, latar belakang wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Untuk menjaga integrasi nasional di tengah keragaman tersebut, dibutuhkan pandangan geopolitik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Disinilah peran wawasan Nusantara sebagai cara pandang strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara menjadi dasar filosofis dan operasional untuk memperkuat persatuan serta menjaga keutuhan NKRI yang didukung oleh kondisi geografis, sumber daya, dan sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Harus diinternalisasi untuk membangun karakter kebangsaan dan semangat nasionalisme. Agar tidak sekedar menjadi teori, wawasan Nusantara harus diterapkan secara nyata dalam pendidikan, pemerintahan, pertahanan, dan kehidupan sosial demi menjaga persatuan dan menghadapi tantangan sosial dan lebih tangguh. Yang berikut, pengertian dan landasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan utuh, meskipun berbeda secara geografis dan budaya. Tujuannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Konsep ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan negara dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini diharapkan menumbuhkan nasionalisme, menjaga keutuhan wilayah, dan mendorong pembangunan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas-asas utama yang menjadi dasar pelaksanaan wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh. Yang kedua, kedaulatan nasional. Kedaulatan harus dijaga bersama. Yang ketiga, demokrasi dan keterbukaan. Rakyat berperan aktif secara demokratis. Yang keempat, toleransi dan keberagaman. Menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang berikut, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berperan sebagai dasar visi nasional yang menyatukan aspek geografis, budaya, sosial, dan politik Indonesia. Ia menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan wilayah dan menghadapi tantangan global seperti radikalisme dan konflik. Yang berikut, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, pedoman berbangsa dan bernegara. Menjadi dasar dalam membuat kebijakan. Yang kedua, motivasi dan arah kebijakan. Mendorong semangat persatuan dalam tindakan. Yang ketiga, penguat nasionalisme. Meningkatkan cinta terhadap tanah air. Yang keempat, pencegah disintegrasi. Mengandalkan perpecahan dan radikalisme. Yang berikut tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan persatuan nasional. Yang kedua, memperkuat integrasi bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme tinggi. Yang keempat, menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sangat penting untuk memperkuat identitas nasional, menyatukan keberagaman, dan menjaga keutuhan NKRI. Pemahaman dan penerapan harus menjadi kesadaran bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara lahir sebagai respon terhadap tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah dan menyatukan keragaman masyarakat yang tersebar di banyak pulau. Beberapa faktor yang melatar belakanginya antara lain, yang pertama,
Keanekaragaman sebagai potensi dan tantangan Indonesia. Kaya akan budaya, suku, bangsa, dan agama. Keberagaman ini perlu dijaga agar menjadi kekuatan, bukan pemecah persatuan. Yang kedua, semangat nasionalisme dan persatuan. Nasionalisme menumbuhkan rasa memiliki dan semangat bersatu sebagai satu bangsa yang kokoh. Yang ketiga, letak geografis yang luas dan strategis. Kondisi kepulauan Indonesia memerlukan pandangan yang menyatukan seluruh wilayah secara strategis dan berkelanjutan. Yang keempat, keutuhan akan konsep holistik dan terpadu. Wawasan Nusantara menyatukan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan dalam satu kerangka nasional. Yang kelima, spirit perjuangan dan kerjasama internasional. Sejarah perjuangan bangsa mendorong pentingnya menjaga kedaulatan serta berperan aktif dalam hubungan internasional. Dengan memahami dasar pemikiran ini, kita dapat menyadari pentingnya wawasan Nusantara sebagai fondasi dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan identitas bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman. Yang berikut, makna dan peran 4 pilar kebangsaan RI dalam wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara yang sangat beragam untuk menjaga persatuan dan memperkuat identitas nasional. Diperlukan 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini sangat relevan dalam konteks wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan wilayah dan integrasi bangsa. Yang berikut makna 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, makna Pancasila, ideologi bangsa yang menjadi dasar moral sikap dan kebijakan, serta persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, Undang-Undang 1945, konstitusi negara yang menjamin sistem pemerintahan yang sah, demokratis, dan berlandaskan hukum. Yang berikut, NKRI, menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang utuh, meskipun terdiri dari banyak pulau dan budaya. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pemersatu yang menekankan pentingnya toleransi dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Peran 4 pilar dalam memperkuat identitas dan integrasi. Yang pertama, menumbuhkan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dan kesadaran akan keberagaman yang harmonis. Yang kedua, memperkuat persatuan wilayah, menjadikan NKRI sebagai prinsip menjaga keutuhan dan stabilitas wilayah. Yang ketiga, mencegah konflik sosial. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai perekat keberagaman agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat, mendukung stabilitas politik dan ekonomi. Undang-Undang 1945 menjamin pemerintahan yang adil, mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 4 pilar kebangsaan bukan sekedar simbol, melainkan panduan utama dalam menjaga keutuhan bangsa dalam wawasan Nusantara. Pilar-pilar ini memperkuat semangat kebangsaan, toleransi, dan persatuan dalam menghadapi tantangan zaman. Yang berikut, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan. Wawasan Nusantara bukan hanya pandangan, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan identitas nasional dan kedaulatan bangsa di tengah keberagaman dan tantangan global. Berikut implementasinya di berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air dimasukkan dalam kurikulum sejak dini untuk memperkuat identitas nasional. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Masyarakat dilibatkan dalam bela negara. TNI diperkuat demi menjaga kedaulatan wilayah, serta masyarakat didorong menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, politik dan diplomasi.
Wawasan Nusantara jadi dasar kebijakan luar negeri, khususnya dalam menjaga wilayah maritim dan memperkuat kerjasama serta stabilitas regional. Yang keempat, sumber daya alam. SDA dikelola secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan agar dinikmati seluruh rakyat dan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Yang kelima, budaya dan sosial. Menumbuhkan toleransi antar budaya, mempererat hubungan antar warga negara, serta mengurangi potensi konflik sosial. Yang keenam, keamanan